Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali. Saya yakin dan percaya saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, sudah mempersiapkan hidupnya untuk bisa memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama saat ini kita datang pada Tuhan, mengucap syukur segala kasih anugerahnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, Kau yang terus pelihara kami, Kau tuntun kami. Engkau yang selalu ada bagi kami Tuhan. Pertolongan-Mu yang begitu ajaib dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami yang datang Tuhan dengan penuh kerinduan, mengagungkan memuliakan nama Tuhan. Segala hidup kami hanya ada di dalam tangan-Mu Yesus. Kami yakin dan percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami tidak pernah gagal. Karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal,
dan intinya kami bersyukur Bapa. Kami punya Allah seperti Engkau Yesus. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu ada bagi kami Yesus. Ingin bersorak bagi Engkau Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
janji-Mu Tuhan, itu yang kami pegang Tuhan. Dan saat ini kami bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kerinduan kami menyenangkan hati-Mu Yesus. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Mari yang siap dan percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita bersyukur punya Allah yang dahsyat, amin. Amin. Kita mau menyanyi bagi Dia. Sajeke kulon derek Gusti. Saatnya kita akan berikan persembahan. Mari kita mengucap syukur. Kembali kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji muliakan nama-Mu, bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau hadir saat ini Tuhan. Berkati setiap kami. Saat ini pula Tuhan, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu Bapa. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan apa yang telah kami bawa ini dengan sukacita dan sukarela Bapa. Kau berkati setiap umat-Mu Tuhan, yang telah taat dan setia belajar memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dalam setiap pekerjaan usaha, apapun keluarganya, pendidikan anak-anak itu, Kau buat berhasil. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Indah hidup kami Bapa. Dalam situasi kondisi saat ini Tuhan, kerinduan kami Tuhan selalu dekat dengan Engkau Yesus. Kami ingin selalu Tuhan berada di rumah-Mu. Ini hidup kami Tuhan, tuntun dan pimpin kami Yesus, sehingga kami selalu berjalan di dalam jalan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
Saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh bersama-sama berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Bersama-sama dengan umat-Mu yang lain, kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Dan ini waktunya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu boleh menghibur, menguatkan, meneguhkan, mengarahkan hidup kami, supaya hidup kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom semuanya. Saya percaya Tuhan memberkati kita sekalian. Nah, saudara, melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup untuk Menghasilkan Buah. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang 3 jenis buah, yaitu buah pertobatan, buah roh, dan buah pelayanan. Melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang 3 syarat supaya kita dapat menghasilkan buah. Nah, saudaraku, tentunya kalau kita mau menghasilkan buah, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, kita kerjakan, supaya benar-benar hidup kita itu hidup yang menghasilkan buah, baik buah pertobatan, buah roh, maupun buah pelayanan. Mari kita akan lihat, saudaraku, 3 syarat bagaimana kita bisa menghasilkan buah. Syarat yang pertama, kita harus yakin bahwa kita ditetapkan untuk berbuah. Sekali lagi, yang pertama, kita harus yakin bahwa kita ditetapkan untuk menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menghasilkan buah kehidupan dalam hidup kita, yang pertama kita harus memiliki keyakinan. Keyakinan bahwa saudara dan saya dipilih Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk pergi, untuk menghasilkan buah. Saya percaya kalau Tuhan memilih seseorang, dia tidak pernah salah. Apa yang Tuhan pilih dalam hidup kita, kemudian bukan hanya memilih, tetapi dia menetapkan untuk saudara dan saya pergi dan menghasilkan buah. Dan Tuhan rindu dalam hidup kita ada buah yang tetap, buah yang permanen, buah yang bisa dinikmati, buah yang bisa dilihat, buah yang bisa dirasakan, baik oleh Tuhan maupun oleh sesama kita. Karena itu saudaraku, keyakinan bahwa saudara dan saya orang yang dipanggil, orang yang dipilih, orang yang ditetapkan untuk menjadi orang yang produktif, menjadi orang yang dapat menghasilkan sesuatu dalam hidupnya. Saudara, saya percaya kalau kita punya keyakinan yang kuat bahwa kita boleh menjadi orang percaya, menjadi hamba Tuhan, menjadi murid Kristus, itu bukan sekedar karena kebetulan, bukan sekedar karena faktor keturunan, bukan sekedar kita yang ingin, saudaraku, kita yang memilih Tuhan, kita memilih menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Tetapi ayat ini berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, yakinlah bahwa kita menjadi orang percaya itu karena dipilih Tuhan. Karena dipilih oleh Allah. Saudara mungkin tidak pernah berpikir untuk menjadi orang Kristen, untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi pengikut Kristus. Tetapi rencana Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap saudara, bahwa kalau hari ini saudara bisa menjadi orang percaya, orang beriman, orang yang diselamatkan, itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan memilih saudara, Tuhan bahkan menetapkan saudara. Bukan hanya dipanggil, dipilih untuk diselamatkan, tetapi dipanggil dan dipilih supaya saudara dan saya bisa menghasilkan buah. Ada buah kehidupan, baik buah pertobatan, buah roh, terlebih ada buah pelayanan.
Saudara, orang yang paling berarti di hadapan Allah bukan hanya orang yang mengerti jati dirinya, bukan hanya orang yang ditebus, diampuni dosanya, tetapi orang yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesamanya, bisa melayani orang lain, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu saudaraku, syarat yang pertama kalau kita mau menghasilkan buah, kita harus punya keyakinan bahwa saudara dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk menghasilkan buah. Dan saya percaya pada waktu kita mulai menghasilkan buah, doa-doa kita akan semakin efektif dan saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Yang kedua, syarat yang kedua kalau kita mau menghasilkan buah, kita harus praktekkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Yakobus pasal 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara, kalau kita sudah punya keyakinan bahwa kita ditetapkan untuk menghasilkan buah, yang kedua harus ada praktek. Harus ada praktek nyata kita melakukan firman Tuhan. Dalam hidup kita sehari-hari memang untuk kita boleh bertahan, boleh kuat, boleh maju, saudaraku kita harus memiliki keyakinan. Tetapi keyakinan itu harus disertai dengan perbuatan, dengan ketaatan, dengan praktek nyata kita melangkah sesuai dengan keyakinan kita. Apa yang kita yakini itulah yang kita lakukan. Apa yang kita yakini itulah yang kita perbuat. Apa yang kita yakini itulah yang kita kerjakan dalam hidup sehari-hari. Alkitab menjelaskan kepada kita, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kalau kita hanya menjadi orang yang mendengar, hanya yakin, tetapi tidak ada praktek nyata, tidak ada langkah nyata, saudaraku, Alkitab berkata kamu menipu diri kamu sendiri. Karena kita sudah tahu bahwa bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu itu bukan hanya ada di angan-angan, ada di keyakinan, tetapi keyakinan yang kita miliki harus disertai dengan perbuatan, dengan praktek nyata dalam hidup sehari-hari. Contoh, saudara mau diberkati Tuhan misalnya secara materi. Saudaraku, ada hukum firman, ada hukum rohani. Bagaimana kita boleh meraih berkat Tuhan, janji Tuhan secara rohani. Nah, coba kita melihat contohnya saudaraku. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudaraku, di sini dijelaskan tentang sebuah contoh kalau kita ingin dipercaya lebih, diberkati lebih secara finansial, secara materi. Maka Alkitab memberitahukan caranya. Saudara dan saya tidak sekedar yakin sambil melamun, sambil menanti, tetapi ada langkah yang harus kita lakukan. Kita harus praktek, kita mulai berani menabur, berani melakukan sesuatu. Kita mulai buka dompet kita dan kita mulai melihat pekerjaan Tuhan. Kita mulai melihat orang-orang yang sedang membutuhkan. Kita melihat orang-orang yang sedang menantikan berkat Tuhan, yang sesungguhnya berkat Tuhan itu ada di dompet kita, di kantong kita, dalam hidup kita, dalam perbendaharaan hidup kita. Saudaraku, Alkitab menjelaskan siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Siapa menabur banyak akan menuai banyak. Saya percaya kalau diteruskan siapa tidak menabur dia tidak akan pernah menuai. Dan Alkitab berkata hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudaraku, standar pemberian kita di hadapan Allah besar kecil itu bukan tergantung dari seberapa banyak, seberapa besar yang kita berikan. Tetapi dari yang kita berikan itu diukur dengan apa yang ada pada kita.
Saudaraku, dan setelah diukur dengan seberapa besar yang ada pada kita, maka diukur lagi seberapa besar kerelaan kita, seberapa besar sukacita pada waktu kita menabur, pada waktu kita berkorban, pada waktu kita memberi. Saya percaya pada waktu saudara mau melangkah melakukan firman Tuhan, kalau saudara sedang meyakini tentang hukum rohani, hukum firman, tentang tabur tuai, saudara mau meyakini dan melakukannya, di sanalah saudaraku dikatakan Allah sanggup melipat gandakannya sehingga kamu senantiasa berkecukupan bahkan berkelimpahan. Saya percaya kita semuanya rindu hidupnya diberkati, berkecukupan dan berkelimpahan. Tetapi apakah saudara yakin bahwa untuk menuju ke sana ada langkah yang harus kita lakukan, ada praktek nyata yang harus kita kerjakan, yaitu berani menabur dengan standar rela dan sukacita. Seringkali kita mungkin menabur tetapi terpaksa. Apalagi menghadapi kondisi bulan-bulan ini di mana mungkin pekerjaan Tuhan sedang membutuhkan banyak uang, baik untuk perayaan Natal, untuk pekerjaan Tuhan yang lain. Saudaraku, saudara di gereja mungkin kita diberi kesempatan untuk memberikan semuanya itu. Saudara memberi, tetapi harus ada unsur sukarela dan sukacita. Ini penting, saudaraku. Jadi kalau kita bermimpi hidup kita mengalami terobosan berkat, mujizat Tuhan terjadi secara finansial. Syaratnya di dalam ayat ini, berani menabur. Nah, coba kita melihat contoh ayat berikutnya, saudaraku. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Pada waktu kita berani menabur, saudara menabur secara kedagingan atau menabur dalam roh. Kalau kita menabur dalam kedagingan, artinya mungkin kita memberi, tetapi ada motivasi, ada unsur lain. Tetapi pada waktu kita memberi karena roh, karena tuntunan Tuhan, karena sebuah keyakinan bahwa firman Allah ya dan amin. Bahwa yang kita kerjakan, kita lakukan itu yang akan Tuhan janjinya akan digenapi oleh Tuhan dalam hidup kita sekalian. Pada waktu kita menaburnya dengan roh, yaitu dengan sukacita, dengan sukarela, maka kita akan menuai hidup yang kekal. Saudara, hidup kita tidak akan menjadi susah, hidup kita tidak akan menjadi menderita, selama kita menabur dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita tabur itulah yang pada waktunya akan kita tuai. Contoh yang lain, saudaraku, misalnya saudara dipanggil dan dipilih untuk melayani. Di dalam Markus 16 ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita dipanggil, dipilih untuk bangkit bersinar menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang. Saudaraku, ini tidak cukup hanya kita berdoa di rumah. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih mendengar doa. Dan Alkitab berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetapi pengajaran Tuhan tidak berhenti sampai di doa. Setelah berdoa, setelah kita yakin bahwa ada kuasa doa, maka saudaraku, keyakinan itu mendorong kita untuk melangkah, untuk kita bersaksi, untuk kita pergi, untuk kita memberitakan Injil, untuk kita mempraktekkan firman Tuhan. Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang percaya akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Orang percaya akan mengusir setan-setan demi nama Yesus, setannya akan pergi. Kalau saudara dan saya tidak pernah memberitakan Injil, tidak pernah memberitakan keselamatan di dalam Yesus, tidak mau mendoakan orang sakit, tidak mau mengusir setan-setan demi nama Yesus, tanda-tanda ini tidak akan menyertai hidup kita. Karena tanda-tanda itu diberikan kepada orang yang mau mempraktekkan firman Tuhan
dalam hidup sehari-hari. Baik secara finansial maupun secara pelayanan rohani, semuanya harus ada praktek nyata dari hidup kita sekalian. Karena itu saudaraku, syarat yang kedua, kalau kita mau menghasilkan buah, lakukan firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar. Sekarang yang ketiga, saudaraku, syarat yang ketiga supaya kita bisa menghasilkan buah, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku, syarat yang ketiga untuk berbuah adalah mengandalkan Tuhan. Saudara boleh punya keyakinan, saudara boleh praktek untuk melakukan firman, tetapi sikap hati kita jangan sampai terjebak mengandalkan prakteknya. Yang tetap kita andalkan adalah Tuhan. Kita hanyalah pelaksana, kita hanyalah pelaku firman. Sehingga hasilnya nanti seperti apa Tuhanlah yang akan menentukan. Karena itu dikatakan seperti ranting yang tinggal pada pokok. Kalau ranting itu lepas dari pokok, ranting itu akan mati, akan menjadi kering. Tetapi selama ranting itu ada pada pokoknya, tinggal pada pokoknya, saudaraku, maka dia akan menghasilkan buah pada waktunya. Karena itu saudaraku, sebagai orang percaya kita digambarkan seperti ranting daripada anggur, pokok anggur. Pohon anggur ada pokoknya, ada rantingnya. Rantingnya inilah yang menghasilkan. Tapi bagaimana ranting itu dapat menghasilkan buah kalau ranting itu tidak ada pada pokoknya? Karena itu sebagai orang percaya, apapun situasinya, apapun yang terjadi, kita mau berkata pokoknya Yesus. Apapun masalahnya kita mau berkata pokoknya Yesus. Apapun persoalannya kita mau berkata pokoknya Yesus. Itu berarti kita sedang mengandalkan Tuhan. Baik dalam hidup sehari-hari, dalam ekonomi yang sempit, yang sulit, yang susah, yang mengalami persoalan, kita mau berkata pokok saya adalah Yesus. Dalam keluarga kita mau berkata pokoknya Yesus. Dalam pelayanan kita pokoknya Yesus. Mari kita mau belajar menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Apapun keadaan kita, masalah kita, persoalan kita, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu dapat diandalkan. Kita akan melihat di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, ayat ini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu saya percaya saudaraku, saudara boleh punya pengalaman, punya pendidikan, punya relasi, punya modal, punya kekuatan, punya semangat, semuanya bagus, semuanya baik. Tetapi lebih daripada itu, saudara dan saya menyadari semua kekuatan kemampuan kita terbatas. Tetapi pada waktu kita mengandalkan Tuhan, Tuhanlah kekuatan yang tanpa batas. Tuhanlah yang kekuatannya tidak bisa dihambat oleh apapun, oleh persoalan apapun. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menghambat dan menghalangi Dia. Pada waktu kita mengandalkan Dia, saudaraku, kita diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke batang air, daunnya hijau, tidak khawatir dalam musim kering, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran bagi orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan yang luar biasa adalah akan menghasilkan buah pada waktunya. Karena itu saudaraku, mari kita mau belajar, apapun yang terjadi, andalkan Yesus.
Apapun masalahnya, andalkan Yesus. Serahkan seluruh hidup kita. Dialah andalan hidup kita. Saya percaya pada waktu saudara dan saya menjalani hari-hari hidup dengan selalu berserah, selalu yakin akan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita masuk hidup di dalamnya, maka saudara akan menjadi pribadi yang terus menghasilkan buah. Baik dalam hidup sehari-hari, dalam keluarga, saudaraku maupun dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang dan melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya percaya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu, berbakti, beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Dan ini Tuhan waktunya kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau telah memberikan 3 syarat bagaimana kami boleh menghasilkan buah. Kami boleh memiliki keyakinan yang kuat bahwa kami dipanggil, dipilih dan ditetapkan untuk berbuah. Kami juga boleh Tuhan melangkah mempraktekkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kami juga boleh menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bapa diberkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini, diberkati hidupnya, keluarganya, diberkati kesehatannya, diberkati ekonominya, diberkati pendidikannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini, mereka sedang sakit, Tuhan hamba-Mu berdoa untuk mereka semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang sakit, angkat tangan-Mu. Oh ralada batapaka shikarala. Bapak diberkati anak-anak-Mu yang sakit. Apapun penderitaannya, apapun penyakitnya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit, penyakit dan kelemahan tubuh. Kuasa kegelapan roh sakit penyakit kami menolak kuasanya. Kami menghancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Engkau sehat, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima mujizat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami terus berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Diberkati Indonesia, kami mau nyatakan Shalom Indonesia. Engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami percaya Indonesia dibebaskan dari pandemi COVID-19. Kami percaya Indonesia pulih, Indonesia sehat, Indonesia sembuh. Diberkati Presiden, Wakil dan jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah. Kami percaya kami boleh melihat Indonesia bangkit dari keterpurukan. Indonesia boleh tetap aman. Indonesia boleh mengalami kemajuan yang semakin signifikan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkat Tuhan limpah dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua belah tanganmu. Saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus. Persekutuan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu, diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, ekonomimu, kesehatanmu, diberkatilah seluruh aspek hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.